Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Minggu lalu kita berbicara tentang 3 alasan Yesus naik ke surga. Kalau saudara masih ingat, yang ke-1 adalah untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara di surga. Yang kedua adalah supaya Yesus menjadi jalan bagi kita ke surga. Dan yang ketiga, Yesus kembali ke surga untuk bertahta di kerajaan surga. Nah, apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga? Ya, sementara kita menantikan Yesus datang kembali kali yang kedua, apa signifikannya daripada masa penantian ini? Judul khotbah saya hari ini, setelah kenaikan terus apa? Katakan ke kanan kiri, setelah kenaikan terus apa? Haleluya. Mari kita langsung saja buka firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua. Saya undang sidang jemaat yang bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, membacakan firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Yang tidak bisa, tidak masalah, seperti biasa duduk saja dan kita bacakan bersama-sama atau mendengarkannya. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat kedua, yang sudah siap, kita baca bersama. 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga kepada akhir ibadah online kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, di hari Minggu Pentakosta ini, Tuhan, kami diperbaharui lebih lagi, Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan jalan ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Wahyu pasal 3 ayat yang kedua ini mengingatkan kepada saya dan saudara masa-masa saat ini, ya ini di kitab Wahyu ya. Artinya Yesus sudah naik ke surga ini saudara-saudara ya. Jadi kitab Wahyu ini mengingatkan kita akan pentingnya masa penantian sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Ya, jadi dari masa Yesus naik ke surga sampai kepada dia datang kembali nanti adalah sama pentingnya dengan masa saat dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit di hari yang ketiga. Sama pentingnya saudara-saudara. Ini adalah sebuah serial daripada keselamatan yang dirancangkan oleh Allah bagi saya dan saudara. Belum selesai saudara-saudara. Saat kita masih ada di dunia ini, segala sesuatunya belum selesai. Sampai kepada nanti kita bersama-sama dengan Allah kita di surga, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, maka baru segala sesuatunya selesai. Jadi saat ini belum selesai dan kita diingatkan oleh Wahyu pasal 3 ayat 2 ya, bahwa kita perlu terus bangun, terus dikuatkan, jangan sampai kita mati ya di dalam masa penantian ini ya. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang harus gereja Tuhan, saya dan saudara lakukan setelah kenaikan Yesus ke surga ya. Setelah kenaikan terus apa tadi saya katakan? Terus berjaga-jaga sampai Yesus datang kembali. Itu yang harus saya dan saudara lakukan sebagai gereja Tuhan. Setelah kenaikan Yesus ke surga, terus apa? Yaitu setelah kenaikan, terus berjaga-jaga sampai Yesus datang kembali. Bagaimana kita berjaga-jaga? Ada 3 hal tadi saya katakan yang kita perlu lakukan di dalam berjaga-jaga. Yang pertama, terus jaga iman. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 3 berbunyi, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Kita sudah menerima iman ya. Saudara, terus jaga iman kita. Dan pada saat saya katakan jaga, sesuai dengan firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 3 ini mengatakan yang kita sudah terima dan dengar, turuti itu. Jaga, artinya jangan melenceng sana-sini. Jangan ngikuti dunia zaman sekarang, saudara-saudara. Tadi kita diingatkan peringatan akan gereja Tuhan yang semakin lemah. Itu benar adanya. Karena gereja Tuhan, ya orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta, tidak sedikit zaman sekarang yang berusaha untuk menutupi hal-hal yang sesuai dengan kehendak dunia, supaya seakan-akan nggak masalah untuk orang-orang gereja, atau hal-hal yang harusnya sudah ketahuan jelas menurut firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, ditutup-tutupi, dibuat sedemikian rupa, dipermanis, supaya nggak apa-apa deh, demi nggak kehilangan jemaat, saudara-saudara. Tapi kita diingatkan di Wahyu 3 ayat 3 ini untuk menuruti apa yang sudah kita terima dan dengar. Turuti. Kalau selama ini kita sudah melenceng sana sini, nggak nurutin secara total apa yang firman Tuhan katakan, di sini dikatakan juga bertobatlah. Ya, kalau nggak bertobat,
Artinya kita nggak berjaga-jaga. Dan di sini dikatakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalau pencuri itu kan mau datang mencuri, nggak akan ngomong kepada saya dan saudara, halo, saya mau mencuri di rumah kamu besok jam segini sampai jam segini. Jadi pastikan kamu nggak ada di rumah. Jadi saudara, Tuhan mengingatkan bahwa dia tidak akan kasih tahu kapan dia akan datang. Ya, kalau saya dan saudara tidak berjaga-jaga, menjaga iman sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, bukan sesuai dengan apa yang sudah dimodifikasi dengan dunia, maka saudara, kita bisa bahaya kehilangan iman. Ya, bukan Tuhan yang menarik iman itu kembali, tetapi tanpa sadar kita yang sudah kehilangan iman yang sebenarnya diberikan dalam bentuk yang aslinya. Yang aslinya begini, tapi kita ngikutin begitu karena dunia saat ini berjalan seperti itu. Ya. Jadi saudara, mari kita terus jaga iman. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan tidak akan pernah mengambil mahkota kehidupan saya dan saudara, ya. Tetapi yang dapat mengambilnya kembali adalah saya dan saudara sendiri dengan menariknya dan membuangnya. Iman yang sudah kita terima, kita sendiri yang bisa memutuskan untuk mengambil dan membuangnya. Apakah itu karena mungkin suami atau istri, keluarga, pekerjaan, tahta, harta, dan lain sebagai gaya hidup yang akhirnya demi hal-hal tersebut kita rela untuk membuang iman kita. Tapi hari ini kita diingatkan, mari saudara, kita terus jaga iman di dalam masa penantian Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kita terus berjaga-jaga sampai Yesus datang kembali? Yang kedua, terus jaga keselamatan. Di sini artinya kerjakan keselamatan. Kita semua sudah dengar dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, saya mau mengingatkan, mengerjakan keselamatan bukan artinya mengerjakan untuk keselamatan. Kita tidak mengerjakan apa-apa untuk keselamatan karena Tuhan Yesus telah mengerjakannya di kayu salib, sudah selesai. Jadi kerjakan keselamatan ini artinya kita sudah terima dulu keselamatan tersebut, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kita menerima keselamatan tersebut, firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk terus mengerjakan keselamatan itu. Ya, jadi kita bukan mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, melainkan kita mendapatkan keselamatan karena kita sudah dapat. Mari kita kerjakan keselamatan tersebut. Apa artinya di sini? Kita harus mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk menjaga iman saya dan saudara tadi di poin yang pertama, saudara-saudara. Kita seringkali berpikir, tapi susah banget mengerjakan keselamatan karena saya masih cepat marah, saya masih cepat tersinggung dan lain sebagainya. Saudara, saya selalu mengingatkan, yang penting saudara punya kemauan dan mengambil langkah pertama dulu. Firman Tuhan mengatakan, dekatkan dirimu kepada dia, maka dia akan mendekat kepada saudara. Jadi saudara ambil langkah pertama dan memiliki kemauan untuk sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Maka firman Tuhan di sini, Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi, selama saudara memiliki kemauan untuk mengerjakan keselamatan itu, Allah sendiri yang mengerjakan keselamatan itu di dalam Roh Kudus tentunya. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri saya dan saudara untuk mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma tersebut. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara tidak memiliki kemauan untuk mengerjakan keselamatan, saudara hanya malas-malasan saja, itu yang membuat saudara dengan mudah akhirnya, mungkin karena tawaran dunia atau ancaman dunia, diancam kalau kamu tidak meninggalkan Yesus, saya bunuh kamu. Dengan mudah kita akan membuang iman kita. Tapi 2 Petrus ayat 1-10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di sini diingatkan saudara-saudara, kalau kita terus sungguh-sungguh mengerjakan panggilan kita, ya, terus sungguh-sungguh melakukan apapun yang sesuai dengan pilihan iman saya dan saudara, ya, di sini artinya tentu diingatkan kembali, termasuk mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, maka ini akan menjadi sebuah latihan saudara-saudara, ya. Kita tidak akan pernah tersandung, ya. Kita belajar berjalan dengan baik terus. Ya, kalau pertama-tama masih mungkin tersandung 10 kali, karena kita latihan terus berjalan, ya seperti bayi, akhirnya lama-lama tersandung mungkin cuma 5 kali, terus belajar berjalan, ya, bayi semakin besar, semakin mengerti untuk tersandung hanya 1 kali, dan sampai dewasa akhirnya tidak akan tersandung.
Ya mungkin sekali-sekali doang karena memang mungkin sesuatu yang besar, ya. Tetapi tidak akan terus-terusan tersandung seperti bayi, saudara-saudara. Dan itu butuh latihan. Itulah sebabnya pada saat kita mengerjakan keselamatan, ya bukan untuk kita mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan sudah diterima. Tapi kita mengerjakan keselamatan sebagai bentuk latihan kepada saya dan saudara supaya iman saya dan saudara kuat dan kita tidak mudah tersandung. Yang percaya katakan amin. Yohanes 14 ayat 11 berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Yesus membandingkan keilahian dirinya, Yesus membandingkan dirinya sebagai Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, artinya ya seluruh hal yang dilakukan Tuhan, ya seluruh hal yang diajarkan Tuhan kepada saya dan saudara-saudara, ya. Itu seberapa pentingnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, seberapa pentingnya hal-hal yang perlu saya dan saudara kerjakan dalam hal keselamatan. Kalau kita mengerjakan keselamatan kita, itu artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya, saudara, kita perlu menjaga keselamatan kita dengan terus mengerjakan keselamatan itu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam terus berjaga-jaga sampai Yesus datang kembali? Terus jaga panggilan. Ya. Lukas pasal 4 ayat 43 berkata, "Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu sebelum dia naik ke surga, Yesus pun mengutus saya dan saudara. Saat itu dia mengutus murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Jadi Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Dan itu diteruskan kepada saya dan saudara. Bahkan kita semua ingat di dalam Matius 28 ayat 19 secara jelas, "Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, "Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan." Inilah panggilan kita, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan bahkan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada saya dan saudara-saudara. Mari kita jaga terus panggilan ini, saudara-saudara. Ya, di bagian akhir Matius 28 ayat 20, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimana caranya? Di dalam penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 berbunyi, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Pentakosta mengingatkan kepada saya dan saudara akan pencurahan Roh Kudus. Tapi makna yang lebih dalam dari itu, bahkan mengapa dia mencurahkan Roh Kudus, yaitu supaya saya dan saudara bisa bersaksi, saudara-saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus saya dan saudara untuk menjadi saksi, seperti dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi hari ini saudara-saudara, di dalam perayaan Pentakosta, mari kita fokuskan bukan saja kepada pencurahan Roh Kudusnya, tetapi kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus tersebut di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita terus berjaga-jaga. Ya, nah bagaimana kita untuk dipenuhi dan terus dipenuhi Roh Kudus? Yang ke-1, terus minta dan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, "Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu." Jadi artinya saudara-saudara, kalau kita memang mau dipenuhi Roh Kudus, kita minta benar-benar, ya, dan kita melangkah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Ya, jangan cuma ngomong saja di mulut, "Tuhan, saya minta dipenuhi Roh Kudus," ya. Tapi terus kita juga pada saat kita melihat ada manifestasi Roh Kudus, mungkin dalam bahasa roh atau dengan bernubuat, ya, atau ada kesembuhan, ada mujizat, kita tidak percaya. Dikatakan Yakobus 4 ayat 8 di sini, "Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu kamu yang mendua hati." Gimana sih saudara bilang percaya, mau minta dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi melihat mujizat tidak percaya? Jangan mendua hati. Saudara minta dan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Jangan juga kita minta lalu lakukan gak sesuai dengan kehendak, saudara-saudara. Kita cuma minta untuk sok-sokan. Tapi itu poin yang kedua, yaitu apa? Ya, untuk kita dipenuhi dan terus dipenuhi Roh Kudus, terus miliki motivasi yang benar, ya. Kenapa? Bisa saja di awalnya kita motivasinya benar, tapi ternyata kita setelah melangkah begitu lama di dalam penyertaan Roh Kudus, kita memiliki motivasi yang salah, saudara-saudara. Kita berbahasa roh bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi hanya untuk memperlihatkan kepada khalayak ramai seakan-akan kita dekat dengan Tuhan. Padahal standar dekat dengan Tuhan bukan standar berbahasa roh, saudara-saudara, tapi standar daripada buah kehidupan saya dan saudara-saudara, ya.
buah roh itu sendiri. Itulah standar kedekatan saya dan saudara dengan Tuhan. Kita bisa melihat orang yang buah rohnya begitu lebat di dalam Tuhan, maka kita tahu ini orang dekat dengan Tuhan. Padahal kita nggak pernah dengar orang ini berbahasa roh, tetapi kita lihat kehidupannya berbuah roh dengan lebat, saudara-saudara. Maka orang ini dekat dengan Tuhan. Jadi miliki motivasi yang benar, saudara-saudara. Ingat tadi dikatakan di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, apa motivasi itu? Kita harus dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi Tuhan, saudara-saudara. Kita diberikan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara untuk bersaksi bagi Tuhan. Lalu, saudara, bagaimana cara yang ketiga untuk kita dipenuhi dan terus dipenuhi Roh Kudus? Yaitu terbuka dengan perubahan. Ya, saudara, tidak selamanya kita akan lakukan hal yang sama di dalam manifestasi Roh Kudus saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak harus, saudara-saudara. Orang mengira, oh, setiap pujian penyembahan di gereja GSJ itu harus berbahasa roh. Ya, memang kita senang sekali memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh, tetapi bukan harus, saudara-saudara ya. Saudara akan mendapati diri saudara ada di situasi 1 atau 2 kali di mana tidak relevan untuk berbahasa roh, saudara-saudara. Mungkin orang-orang di sekeliling tidak mengerti dan Roh Kudus justru mengingatkan untuk memuji Tuhan di dalam nyanyian-nyanyian, bukan dengan bahasa roh, saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 23 berkata, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya, jadi saudara akan mendapati diri saudara dalam situasi seperti ini. Jangan maksa, ya. Gereja Pentakosta zaman sekarang suka maksa. Pokoknya yang penting kelihatan deh kita berbahasa. Jangan maksa, ikuti. Balik lagi ke poin pertama, ikuti kehendak Tuhan. Terus terbuka dengan pembaharuan. Kalau Tuhan arahkan, Roh Kudus mengarahkan untuk kita bernyanyi di dalam roh, silahkan. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdiam diri, berdiam diri. Roh Kudus yang sama yang membuat kita berkata-kata, membuat kita berkhotbah, membuat kita berbahasa, membuat kita berisik, adalah Roh Kudus yang sama juga membuat kita menutup mulut kita saat kita perlu menutup mulut, saudara-saudara. Ingat pada saat Yesus dipertanyakan tentang pernyataan dia sebagai raja, ya. Waktu sebelum dia disalibkan, dia katakan kerajaanku bukan di dunia. Cuman gitu saja, simpel, saudara. Dia tidak melakukan pembelaan layaknya pembelaan di pengadilan, saudara-saudara. Tapi dia hanya berdiam diri, ya. Dan dia mengatakan apa yang perlu dikatakan saja, secukupnya, ya. Saya percaya itu karena roh Allah ada di dalam Yesus Kristus juga, yang membuat berkata-kata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, saudara-saudara. Jadi, saudara, mari terbuka dengan perubahan. Bahkan Roma 12 ayat 2, kita semua ingat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah sesuai pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi, saudara, mari hari Pentakosta, mari kita rayakan dengan terus memuliakan nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat hari raya Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami akan pentingnya Tuhan masa penantian untuk kami menjaga iman kami, jaga keselamatan kami, dan jaga panggilan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur bahkan Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami untuk melakukan ketiga hal ini, Tuhan, dalam berjaga-jaga di dalam masa penantian Engkau datang kali yang kedua, Tuhan. Hari ini kami merayakan Pentakosta, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Untuk senantiasa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan senantiasa memiliki motivasi yang benar di dalam kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa terus diperbaharui dengan pembaharuan budi kami, Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom.